Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menghafal mudah materi perubahan sosial pada mapel sosiologi SMA atau mapel IPS SMP. Bersama saya Ferry Nurudin, seorang praktisi pendidikan, trainer bela diri, trainer pengembangan diri. Oke, langsung saja kita mulai. Perubahan sosial adalah masyarakat yang dinamis, masyarakat yang tidak stagnan. Ada beberapa bentuk perubahan sosial dalam sosiologi. Tetapi sebelum kita ke cara menghafalnya, kita akan membahasnya bentuk-bentuk tersebut. Pertama, berdasarkan arahnya. Berdasarkan arahnya ada dua. Yang pertama itu maju atau progres. Yang kedua mundur atau regres. Progres contohnya listrik masuk desa. Dengan adanya listrik masuk desa, maka dapat meningkatkan kualitas penduduk desa. Anak-anak bisa belajar sampai malam. Kemudian industri kecil bisa menggunakan teknologi listrik. Kemudian peternak bisa menggunakan listrik untuk menerangi atau untuk menetas ayam dan seterusnya. Kemudian arahnya yang mundur contohnya adalah westernisasi atau pola hidup kebarat-baratan. Masyarakat atau khususnya remaja meniru orang barat yang bebas, yang berpakaian tidak sopan, yang berpakaian melanggar syariat. Itu contoh dari arah ya, ada progres dan regres. Kemudian berdasarkan dampaknya, ada yang berdampak kecil. Contohnya perubahan mode, perubahan gaya hidup, perubahan gaya rambut dan seterusnya yang tidak berpengaruh terhadap keseluruhan masyarakat. Itu perubahan yang berdampak kecil. Yang kedua, perubahan yang berdampak besar. Perubahan secara struktural, secara kelembagaan. Contohnya perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan ke komunis seperti di Cina, dari kerajaan ke demokrasi seperti di Prancis, dari sistem Islam ke sistem sekuler seperti di Turki pada tahun 1924. Itu perubahan yang berdampak besar. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan waktunya, ada dua juga. Evolusi atau perubahan lambat dan revolusi atau perubahan cepat. Contoh dari evolusi itu perubahan dari cara berkomunikasi. Dahulu kala orang berkomunikasi pakai surat. Seiring perkembangan zaman ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell, maka orang akan lebih maju atau lebih mudah dalam berkomunikasi dengan adanya telepon. Kemudian ditemukan HP, lebih maju lagi. Kemudian ditemukan lagi smartphone yang bisa menggunakan tidak hanya untuk komunikasi saja, tetapi bisa untuk transaksi online ya, GPS dan seterusnya. Itu perubahan yang lambat berdasarkan waktunya, evolusi. Kemudian ada yang perubahan yang cepat, revolusi. Contohnya revolusi industri di Inggris. Dengan ditemukan mesin uap, maka terjadi perubahan besar-besaran dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat yang modern, masyarakat yang menjadi dari petani menjadi pekerja ya, karena terjadi perubahan dengan ditemukan mesin uap. Itu revolusi. Atau revolusi itu seperti dalam politik ya, dari kerajaan ke komunis seperti di Cina, dari kerajaan ke republik atau ke demokrasi seperti di Prancis.
dari sistem Islam ke sekuler seperti di Turki pada tahun 1924, atau yang terbaru dari sistem yang ada suatu negara yang terjadi revolusi saat ini, pergantian kepemimpinan dari sistem yang demokrasi ke sistem Islam. Itu termasuk perubahan yang sebagian orang berpendapat revolusi, karena perubahan yang sangat cepat dan menyeluruh. Kemudian dari segi prosesnya itu ada yang perubahan yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki dari segi prosesnya. Contoh yang dikehendaki adalah perubahan pada keluarga berencana, pada wajib belajar 9 tahun. Nah, kemudian yang tidak dikehendaki, tidak direncanakan, itu contohnya krisis moneter pada tahun 1998, bencana alam di berbagai daerah. Itu perubahan yang tidak dikehendaki, atau peperangan yang akhir-akhir ini terjadi di Timur Tengah ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari perubahan. Nah, untuk menghafalnya gimana? Saya membuat singkatan yang sangat mudah sehingga kita semua bisa menghafalnya dengan mudah. Saya bikin singkatan ya, arah Pak Wasis ya. Arah Pak Wasis. Arahnya itu arah ya, arah tadi apa? Maju mundur ya, progres regres ya. Pak itu dampak ya. Dampaknya itu kecil atau besar. Kemudian wanya itu waktu ya. Waktunya itu evolusi, perubahan lambat, atau revolusi, perubahan yang cepat. Sisnya itu proses, direncanakan atau dikehendaki dalam buku yang lain, atau tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Itu ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan, arah Pak Wasis ya. Atau boleh ditambah ini, arahan Pak Wasis ya. Arahan Pak Wasis ya. Ya, jadi arah, maju mundur, dampak kecil besar, waktu evolusi revolusi, prosesnya itu direncanakan, tidak direncanakan, atau dikehendaki, tidak dikehendaki. Ya, semoga dapat membantu menghafal kalian yang belajar sosiologi atau IPS. Semoga dapat membantu untuk belajar juga, memahami juga. Ya, kita akhiri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.